ada yang mau saya tanyakan Pak, karena saya ada mengidentifikasi masalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah Pak. Nah di sini kita melihat motivasi belajar siswa kita ada yang rendah Pak. Jadi Bapak sebagai Kepala SMA Negeri 7 Mandau, kira-kira apa gitu Pak penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa dan siswi kita setelah didik SMA Negeri 7 Mandau Pak? Silakan Pak. Ini memang ada dari beberapa siswa, baik itu kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Ini memang karena di jumlah anak kita 200 orang, itu ada beberapa orang yang artinya mungkin motivasinya agak rendah, itu latar belakangnya juga banyak. Tapi salah satunya itu, jadi kita juga pengaruh kepada lingkungan. Apalagi di sekolah kita ini rata-rata anak-anak yang berada di sekitar ini itu mereka itu kan banyak yang mata pencarian orang tuanya dari pertanian dan nelayan. Jadi mereka itu kadang-kadang pulang sekolah itu sudah sibuk membantu orang tua di kebun, di ladang ataupun di sungai mencari ikan. Kadang-kadang sampai di rumah pun sudah lelah, kadang-kadang tugas guru yang begitu mungkin agak berbadi dari mereka, sehingga kadang-kadang mereka ada sempat membuat. Sebenarnya kalau sudah sempat membuat, hasil mereka itu mulai agak berubah. Jadi dari pihak sekolah, jadi anak-anak yang itulah yang perlu diayomi. Selalu kita arahkan oleh guru, dari kelas, tokoh pendidikan, dan mereka melakukan secara khusus. Jadi di sekolah kita ini, itu kita tidak mau melakukan sama. Jadi anak-anak yang artinya motivasinya tinggi, itu dilakukan mungkin ya cara belajarnya ada berbeda dengan anak-anak yang motivasinya rendah. Yang motivasi rendah inilah yang harus perlu betul-betul kita bina secara baik. Insya Allah dari beberapa anak yang motivasinya rendah, baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 tadi, insya Allah sudah banyak perubahan secara baik. Jadi yang motivasi. Jadi itu menurut pandangan Bapak, pendapat Bapak sebagai Kepala SMA Negeri 7 Mandau Pak ya. Kira-kira itulah penyebab motivasi belajar siswa kita ada yang rendah. Tapi kita sendiri seperti Bapak sampaikan tadi sudah mengupayakan bagaimana siswa kita yang motivasi belajarnya rendah ini menjadi prioritas kita, supaya mereka tidak terabaikan. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak John Kennedy. Pagi Mas Lul. Iya, kalau orang olahraga seperti ini cara salamnya Pak ya. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Nah, sudah sarapan Pak? Baru siap sekali. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan untuk saya. Karena saya di sini sengaja ingin mewawancarai Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait di bidang olahraga. Nah, karena Bapak adalah senior saya, kemudian Bapak juga sudah guru sertifikasi. Seperti itu Pak ya? Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, di sini saya menemukan mengangkat suatu permasalahan yaitu mengenai motivasi belajar, di mana saya perhatikan siswa kita ini ada yang motivasi belajarnya rendah. Nah, Bapak sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 7 Mandau ini, kira-kira Pak apa penyebab dari rendahnya motivasi belajar peserta didik kita di SMA Negeri 7 ini Pak? Silakan Pak. Baik Pak, saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Siap Pak. Motivasi yang menyebabkan rendah mungkin masalah metode dan gaya mengajar, ya kan? Kalau kita menggunakan metode satu saja, itu akan berbeda motivasinya dengan metode yang bervariasi, metode yang banyak, dan gaya mengajar perlu juga. Misalnya kita waktu mengajar, ya posisi kita
mungkin diawali duduk di kursi. Kalau sampai selesai kita mengajar duduk di kursi, itu juga berbeda motivasi anak dengan kita meningkatkan gaya mengajar kita dengan posisi berdiri, dan juga meningkatkan gaya mengajar kita dengan posisi berjalan. Bisa saja mendekati siswa, mungkin mendekati siswa yang agak motivasinya kurang. Jadi dapat saya tangkap mungkin salah satu indikatornya adalah metode dan variasi pembelajaran dari kita sebagai guru, Pak. Iya, itu. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa kita mungkin Pak? Intonasi bicara kita. Mungkin untuk meningkatkan motivasi, yang pertama itu harus lantang soalnya. Ya, perlu juga ya rendah atau sedang. Dalam kata berirama. Iya, beda. Itu Oke. ya yang berikutnya. Yang lain mungkin perlu ya motivasi dari teman sekelas atau teman sekolah, atau mungkin motivasi sama orang tua di rumah. Jadi kalau tanpa motivasi dari sekolah, guru, siswa, dan orang tua, itu juga menyebabkan motivasi rendah atau tinggi. Jadi sebetulnya masalah motivasi belajar ini banyak faktornya, Pak. Banyak faktor. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian Bapak juga sebagai guru olahraga pasti ada membina satu kegiatan atau membina satu cabang olahraga yang mungkin termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, Pak ya. Nah, secara umum di kegiatan ekstrakurikuler yang Bapak bina atau yang Bapak latih, kira-kira kemampuan anak kita itu seperti apa atau sejauh mana gitu, Pak? Kalau kemampuan anak mungkin sudah, tapi karena didukung dengan sarana dan prasarana, fasilitas, sehingga kemampuan anak itu akan meningkat. Ya. Gitu, Pak. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Berkaitan mungkin juga udah Bapak singgung tadi masalah sarana dan prasarana. Nah, Bapak sudah lama mengajar di sini ya Pak ya, sudah senior. Kira-kira bagaimana respon sekolah nih Pak? Ini kita berbicara kalau masalah sarana ini kan tidak putus dari kita aja Pak ya. Bagaimana respon dari sekolah Pak? Terutama kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Apakah selama ini sudah tercukupi atau belum tercukupi? Kira-kira situasinya bagaimana Pak? Kalau masalah sarana dan prasarana, kita selalu koordinasi dengan sekolah. Sekolah sudah cukup respect atau respon yang positif untuk peningkatan sarana prasarana demi kemajuan hasil belajar. Iya. Itu Pak. Berarti secara umum untuk masalah sarana prasarana tidak ada kendala Pak ya? Tidak ada kendala. Sudah tercukupi di Tidak sekolah tercukupi. gitu Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tercukupi. Baik Pak, demikian saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas jawabannya dan selamat pagi Pak. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Indonesia Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Egi. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sedikit mengganggu waktunya Bu. Ya. Saya kebetulan ada tugas mengidentifikasi permasalahan di sekolah kita. Nah, masalah yang saya identifikasi ini berkaitan dengan motivasi belajar siswa, di mana saya melihat motivasi belajar siswa di sekolah kita di SMA Negeri Mandau itu ada yang rendah seperti itu.
Nah, Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 7 Mandau, kira-kira apa Bu penyebabnya sehingga ada di antara anak-anak kita ini, peserta didik kita ini yang motivasi belajarnya rendah? Silakan Bu. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Nah, sejauh yang saya temui dalam beberapa kasus tentang motivasi anak, nah penyebab yang paling merusak anak yaitu adalah kurang adanya support dari orang tua atau dukungan orang tua. Ya berarti itu kurangnya motivasi dari lingkungan keluarga. Karena yang pertama itu kan pendidikan itu harusnya dari orang tua. Nah, dan juga beberapa anak di sini kurang motivasi itu termasuk latar belakangnya. Yang pertama mungkin ada anak yang membantu ekonomi keluarga dan juga ada anak yang memang harus membantu keluarga. Jadi mau tidak mau anak itu harus memilih. Nah, dan juga orang tua anak kita juga mungkin tidak terlalu mendukung anaknya dalam belajar, sehingga anak yang tadinya sudah bekerja keras untuk pengen belajar, pengen sekolah, namun karena orang tuanya mengharuskan untuk bekerja, jadi anak tidak ada pilihan lain. Maka dari itu mungkin tidak adanya motivasi untuk anak datang lagi ke sekolah. Iya. Jadi menurut Ibu Egi seperti itu Bu ya. Ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu analisa dan Ibu sudah mengetahui tadi permasalahannya, kira-kira permasalahannya di mana seperti itu ya. Nah, dari permasalahan itu kira-kira apa Bu solusi yang Ibu lakukan supaya motivasi belajar anak kita ini yang rendah itu kembali naik seperti itu kira-kira? Nah, maka dari itu saya sebagai guru BK di sini, saya bekerja sama dengan semua guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas untuk di awal pembelajaran itu memberikan motivasi kepada peserta didik kita, supaya nanti anak peserta didik kita itu merasa bahwa wah ada nih yang memperhatikan kita, jadi kita makin semangat lagi ke sekolah. Gitu ya. Baiklah Bu, untuk sementara sekian dulu wawancara kita. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Ya Pak. Terima kasih Bu. Ya Pak.